Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMTS tahun 2018, pelajaran IPA tingkat provinsi nomor 21 sampai 25. Nomor 21 ini perkembangan teknologi kapal selam ya. Kapal selam ini dapat terapung dan tenggelam di dalam air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Dan yang A, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam sama dengan air laut. No, ini salah ya. Kalau sama, berarti dia akan melayang ya. Kemudian yang B, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam lebih besar dari air laut. Yes, ini adalah jawabannya. Yang C salah ya, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut, dia berarti akan mengapung kalau lebih kecil massa jenisnya. Yang D, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam berbeda dari air laut. Ya, berbeda, tapi berbedanya seperti apa? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau seperti apa gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 22, ketika perkemahan Sabtu Minggu atau persami, seorang pramuka penggalang MTS memasak air seperti gambar berikut. Di sini ada radiasi, ada konveksi, ada konduksi ya. Pada proses pemanasan air terdapat perpindahan kalor. Maka pernyataan berikut yang benar adalah terjadi yang A. Konveksi tanpa disertai perpindahan partikel, B. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel, C. Radiasi tanpa disertai zat perantara, atau D. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel dan zat perantara. Jawabannya adalah C. Radiasi tanpa disertai zat perantara. Konduksi ini adalah perpindahan panas secara merambat. Panas merambat melalui zat perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Kalau konveksi, ini perpindahan panasnya secara mengalir. Perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Contohnya yang ada di air itu ya. Kalau radiasi, ini perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Nomor 23, suatu sel Escherichia coli diketahui mempunyai operan lag yang menyebabkan ia dapat tumbuh pada medium yang mengandung laktosa sebagai sumber karbon. Dua mutan E. coli lainnya, yaitu strain A dan B, kehilangan fungsi salah satu elemen DNA yang ada pada operan lag. Strain A diketahui mengalami mutasi delesi pada daerah operator, sedangkan strain B mengalami mutasi pada daerah promotor. Kedua mutasi menyebabkan masing-masing elemen DNA tidak dapat berinteraksi dengan protein terkait. Protein yang tidak dapat berinteraksi dengan elemen promotor lag akibat mutasi yang terjadi pada daerah tersebut adalah A. CRP protein, B. RNA polimerase, C. permease, atau D. represor. Jawabannya adalah yang B. RNA polimerase. Promotor ini adalah bagian gen yang berfungsi sebagai tempat menempelnya RNA polimerase. Di saat inisiasi transkripsi gen dalam sintesis protein, RNA polimerase hanya dapat menempel pada promotor yang memiliki urutan nukleotida tertentu. Jika elemen promotor ini termutasi atau mengalami perubahan urutan nukleotidanya, maka RNA polimerasenya tidak dapat menempel pada promotor, sehingga tidak terjadi transkripsi, atau RNA polimerase dapat menempel tetapi tidak sempurna, sehingga transkripsinya menjadi lebih lemah. Kalau represor, ini adalah protein yang menempel pada elemen operator, sehingga tidak terjadi transkripsi. Pada operan lag, laktosa akan menginaktivasi represor sehingga elemen operator bebas dan operan lag dapat ditranskripsi. Beta-galaktosidase merupakan enzim yang dapat memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini merupakan hasil dari segmen lag Z dalam operon lag. Permease adalah protein yang dihasilkan dari lag Y, protein membran yang memompa laktosa ke dalam sel menggunakan gradien proton. Kalau protein CRP ini adalah protein pentamerik dalam plasma darah
yang mengikatkan diri pada permukaan sel yang mati atau sekarat, untuk kemudian mengaktifkan sel komplement. Nomor 24, di bawah ini ditampilkan kurva pertumbuhan sel Escherichia coli wild type ketika ditumbuhkan di medium pertumbuhan yang mengandung sumber karbon glukosa dan laktosa. Berdasarkan perbandingan dengan kurva di samping yang menunjukkan kurva pertumbuhan E. coli strain E ketika ditumbuhkan pada medium yang sama adalah ini yang mana selnya gitu ya. Nah, karena strain E tadi adalah strain yang bermutasi ya, jadi yang paling tepat untuk pertumbuhan selnya adalah yang B. Jadi bertumbuh, kemudian stagnan, dan akhirnya mati ya. Kemudian nomor 25, Pak Rahmat dan Pak Amin bersahabat sejak kecil ketika mereka sama-sama belajar di pesantren. Setelah 20 tahun tidak pernah bertemu karena Pak Rahmat bekerja sebagai staf kedutaan Indonesia di Arab Saudi, sedangkan Pak Amin menjadi imam masjid di salah satu negara di Eropa. Pada kesempatan pertemuan tahun ini, mereka berdua banyak sekali berbincang, termasuk Pak Rahmat yang bercerita, sejak rutin menjalani ibadah puasa sunnah, kadar gula darahnya stabil, padahal sebelumnya sangat tinggi dan mengganggu kesehatannya. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Karena dengan berpuasa, yang A, jumlah asupan yang mengandung glukosa menurun sehingga kadar gulanya normal. Yang B, jumlah asupan nutrisi yang mengandung glukosanya menurun. Insulin dapat bekerja maksimal untuk merombak dari gula darah menjadi glikogen. Kemudian yang C, jumlah asupan nutrisi yang mengandung glukosa naik. Insulin dapat bekerja dengan maksimal untuk merombak dari gula darah menjadi glikogen. Atau yang D, jumlah asupan nutrisi yang mengandung glikogen turun. Insulin dapat bekerja dengan maksimal untuk merombak glikogen untuk menjadi gula darah. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Asupan nutrisi yang mengandung glukosanya menurun, sehingga insulinnya dapat bekerja maksimal untuk merombak gula darah menjadi glikogen. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!